Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriana dari kelas 2351 KPIA angkatan 2023 dengan NIM 230213100028. Di sini saya akan menganalisis podcast guna memenuhi tugas UTS Komunikasi Interpersonal yang berjudul Karena Merek Ini Wajah Saya Jadi Begini dari Dr. Richard Lee. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal terlebih dahulu. Menurut Little John, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terdiri dari satu komunikator dan satu komunikan, komunikasi antara dua orang. Menurut Marcom, komunikasi interpersonal adalah bagian yang mempunyai hubungan yang unik antara komunikator dan komunikannya. Sedangkan menurut Dedi Mulyana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang, baik secara langsung maupun tidak, baik verbal maupun non-verbal. Di sini saya akan menganalisis dari podcast tersebut, yaitu ada 3 kebutuhan unik. Yang pertama, kebutuhan afeksi, yang kedua, kebutuhan inklusif, yang ketiga, kebutuhan kontrol. Selanjutnya, saya akan menganalisis model komunikasi interpersonal yang ada pada podcast tersebut. Yang pertama, ada model linear, yang kedua, ada model interaktif, yang ketiga, ada model transaksional. Saya juga akan menganalisis rangkaian apa yang digunakan dalam podcast tersebut. Yang pertama, ada rangkaian I, it, yang kedua, ada rangkaian I, you, dan yang ketiga, ada rangkaian I, too. Mari kita lihat video podcastnya. Tahun 2015 akhir menuju 16 itu ketimbul flek hitam di bagian pipi sama hidung. Tadinya mikir itu cuman karena kan kerjanya di lapangan ya, di bagian luar bagi-bagi brosur. Kira cuman efek belang aja, tapi ternyata tetap dipakai sampai di 2016 awal makin parah. Terus aku tiba-tiba stopin krim itu dan makin melebar 3 tahun 4 tahun kemudian gitu. 3-4 tahun kemudian baru melebar semua ya. Melebar dan menebal. Melebar dan menebal. Terus pas kena kayak gimana? Kaget, terus sempat gak keluar rumah 3 tahunan kayak gitu. Cuman di rumah aja sambil jualan online. Oke. Karena kan kondisi kulit tuh kayak malu ya ketemu orang-orang, terus itu kalau dilihat orang tuh kayak kenapa itu mukanya kok gosong gitu, dan itu tuh selalu banyak pertanyaan seperti itu. Menit kedua sampai menit ketiga 30 itu merupakan rangkaian I2 karena adanya kepercayaan jika dia menceritakan masalahnya maka Dr. Richard atau sang komunikator akan membantunya. Video ngasih tahu masyarakat itu adalah bentuk kemarahan kamu sebenarnya. Minta mereka bertanggung jawab. Itu adalah sebenarnya bentuk marahnya kita. Kalau aku jadi kamu seperti ini ini sebenarnya bisa menghancurkan masa depan orang. Dan bukan hanya kamu lah yang seperti ini, Nur. Ada banyak orang lain seperti kamu. Cuma ada yang parah, ada yang nggak parah. Pada menit ke-12 ada kebutuhan kontrol. Adanya kebutuhan afeksi dan kebutuhan inklusif dalam podcast tersebut, yaitu artinya kebutuhan afeksi artinya itu memberi atau mendapatkan kasih sayang, dan kebutuhan inklusif itu artinya saling melibatkan antar komunikator dengan komunikan. Kita bisa lihat dalam video podcast tersebut mereka saling melibatkan antara satu sama lain. Dan pada menit ke-12 itu yaitu kebutuhan kontrol. Di sana terdapat kata-kata yang saling mempengaruhi. Dari mana? Samarinda. Semakin di daerah, semakin banyak orang yang seperti kamu. Bener? Bener atau bener? Bener. Karena aku juga sering banyak banget nerima komen sama DM, Kak, muka aku juga sama seperti kakak, dia bilang. Tapi aku tetap pakai itu, dia bilang, tetap pakai bahan merkuri itu karena katanya kalau pakai bahan itu makin terlihat bersih, dia bilang. Tapi kalau aku sehari 2 kali nggak pakai, kusam gitu-gitu. Pada menit ke-12 juga terdapat model interaktif.
Kamu tahu salah satu yang paling nyebelin bagi saya adalah kita semua sama-sama tahu bahwa ada 2 concern saya. Pertama, kita semua tuh sama-sama tahu bahwa merkuri dan hidroquinone itu berbahaya. Tapi pertanyaannya, merek apa yang mengandung merkuri itu kamu nggak tahu. Oh, iya. Ya, benar nggak? Benar. Dari dulu kamu juga tahu bahwa merkuri itu berbahaya. Dari sebelum kamu pakai, 2012 kan kamu pakai kan? Iya, tapi itu aku nggak tahu kalau merkuri itu berbahaya. 2012 kamu nggak tahu merkuri itu berbahaya atau kamu nggak tahu produk tersebut mengandung merkuri? Itu berbeda. Sama sekali nggak tahu apa itu merkuri atau hidroquinone. Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Oke. Sebagian orang tahu bahwa merkuri itu berbahaya. Tapi permasalahannya, merek itu mengandung merkuri atau tidak, orang tidak tahu. Ngerti? Ya. Yang kedua, concern yang kedua adalah ada banyak oknum yang memanfaatkan ini. Dan tidak tertutup oknum dokter dan oknum klinik. Di tahun 2022-2023, aku tuh tegur 3 orang. 2 produk pelangsing yang promosiin artis lagi. 1 dokter artis, kliniknya besar, pakai hidroquinone, penyalahgunaan hidroquinone. Dan pada menit ke-21 terjadinya model interaktif, yaitu si komunikator memiliki pola tertentu kepada komunikan dengan menekan komunikannya secara paksa agar komunikan bisa mendapatkan pesan dengan cepat. Saya doakan yang terbaik ya. Amin. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Kalau sudah seperti ini pun, ya berat bagi saya sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai ada nur yang lain di luar sana. Karena penjualan kayak gini kan banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Korban-korban yang hampir seperti ini tuh banyak banget. Makanya bagi kalian semua yang nonton di sini, kalau kalian lihat inti video ini mungkin dengan hati yang lebih tenang, inilah yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Dan dengan niat saya yang baik, kalian mau beli produk saya itu boleh. Enggak juga nggak jadi masalah sih menurut saya. Tapi paling enggak, pastikan apa yang kalian pakai itu benar-benar bagus, benar-benar baik. Jangan terpicu modus. Karena di luar sana itu banyak orang jahat yang cuma berjualan untuk mencari keuntungan saja. Bahkan lebih miris lagi, saya ngelihat ada beberapa rekan saya yang malah berjualan dengan cara yang salah, memperjualbelikan etiket biru sampai bilang etiket biru dapat diambil langsung di klinik. Itu jelas kalau menurutku itu modus banget ya. Sama kayak aku bilang, kalian pengen obat tidur, datang ke klinik saya. Itu namanya modus banget. Ya, dan orang seperti itu, mohon maaf ya, saya kehilangan respect. Dan menurut saya kalau misalnya kita bekerja, saya tuh nggak lihat banyak orang yang di media sosial tuh terlihat baik, tapi ternyata banyak modusnya. Ada yang mungkin lihat saya kayak cerewet, jahat mulutnya. Tapi andai kata kamu mendengar saya lebih awal, kecerewetan saya nggak akan seperti sekarang. Pada menit 26,50 detik juga terdapat kebutuhan kontrol. Dan dari awal video sampai akhir video juga merupakan rangkaian komunikasi IU karena komunikator menganggap komunikan itu sebagai human karena ada kebutuhan dan saling paham serta saling mengerti. Saya rasa itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari podcast tersebut, ada kebutuhan afeksi dan inklusif yang ada pada awal sampai akhir video.